Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsihi, subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayi'at وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بأعلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسولنا محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaihi ma antum alaihi anittum harisun 'alaihi bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang kami muliakan, kita hormati Bapak Pembina Penasihat Yayasan Fatonah Bina Insani Pulau Payung Kampungan. Yang kita muliakan, kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Al-Fat Kampungan, Bapak Kepala SMA Al-Fat Kampungan, beserta para jajarannya dan karyawan
baik SMP maupun SMA Al-Fat. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah SWT, baik kelas 7, ada kelas 7 ya? Oh, kelas 8 SMP. Kemudian kelas 9 ada? Alhamdulillah. Kelas 10 ada? Alhamdulillah. Berarti ini SMP, SMA. Kelas 13 ada? Ada. Saya yang kelas 13. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini, hari Sabtu Wage. Sabtu apa? Sabtu Wage, tanggal 30 Oktober 2021. Kalau di bulan Rabiul Awal atau Maulid tadi malam tanggal berapa? Mohon maaf, saya izin berdiri Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian. Kalau hari ini sudah masuk di bulan, masih masuk di bulan Maulid tanggal berapa? 23. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala SMA ya, apa? Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, juga anak-anakku, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa banyaknya pada kita sekalian. Terbukti bisa hadir di kesempatan hari ini dalam rangka pembinaan sekaligus pendidikan karakter untuk kalian semua, khususnya untuk para siswa baik SMP maupun SMA yang dalam hal ini dikemas dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita laksanakan ini bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi ada kaitannya dengan program sekolah. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Pertanyaan saya, nikmat apa yang hari ini kita peroleh dari Allah? Nikmat berkumpul, terus sehat walafiat, terus yang mana? Nikmat apa yang Anda dapatkan hari ini dari Allah? Nikmat apa? Senat, Masya Allah, Alhamdulillah. Senat, sana, nikmat apa yang Anda rasakan dari Allah hari ini? Yang kadang kita lupa, nomor satu yang harus kita syukuri, alhamdulillah kita mendapatkan anugerah Allah, nikmat yang luar biasa yang berupa iman. Nomor satu, iman. Yang kedua, nikmat apa? Islam. Nah, karena dengan iman, dengan Islam, insya Allah kita akan selamat. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Apakah yakin bahwa besok kita akan ke akhirat? Oh tidak, tidak yakin, masalah. Harus yakin, nomor satu tadi iman. Ya. Maka jangan sampai kita lupa bangun pagi yang diucapkan pertama kali apa? Ketika bangun dari tidur pagi hari yang diucapkan pertama kali apa? Coba dijawab. Bismillah. Astagfirullah ya. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Terus terusannya? Doa bangun tidur ya. Silakan yang tadi bilang doa bangun tidur maju dulu. Saya membawakan satu hadiah yang luar biasa, ini sengaja saya bawa. Sini Mas, ini kelas berapa? Kelas 13. Sini. Santri yang baik di dalam maksudnya tidak boleh pakai. Ya sini Mas, oh tiga yang begini. Hukum sini tak dulu. Baik. Tadi teman-teman mengatakan kalau pagi hari tanda bersyukur itu ingat dengan Allah. Apa yang
kamu ucapkan pertama kali ketika bangun tidur? Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus Sudah, hadiahnya belum tak berikan. Itu sudah betul. Betul apa salah? Betul. Ulangi ya bersama-sama. Alhamdulillahilladzi itu yang jadi siapa? Pak Ustaz, Bapak, siapa lagi? Pak Guru agama. Ucapkan terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Jadi tanda syukur itu kecuali pada Allah yang utama, kemudian kepada sesama. Salah satunya kepada guru kita, Ustaz atau Ustazah kita. Baik, setelah bangun pagi, setelah baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, berarti kamu sudah punya karakter. Karakternya apa? Baik, karakternya baik, karakter sedikit ingat pada Allah. Allah itu siapa? Oh Tuhan. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan kamu siapa? Oh. Baik. Setelah itu baca apa lagi? Astagfirullah ya. Sebaik-baik setelah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sebaiknya dibarengi atau dilanjutkan dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Itu adalah salah satu keutamaan ketika bangun tidur, kecuali membaca doa bangun tidur bersolawat. Itu berarti kita syukur pada Allah, kemudian syukur pada Rasulullah. Nah, sekarang kalau kamu hafal doa pagi, zikir pagi, salah satunya bacaan istighfar. Kamu hafal istighfarnya apa? selain itu ada istighfar yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Ini janji saya. Janji saya ada hadiah untuk kamu ya. Rezeki ini tidak bagus. Oh bagus ya, alhamdulillah. Saya vakum flash. Artinya apa? Untuk tempat air yang panas, bila membuat kopi biar awet harus ini, bikin susu harus ini, bikin apa? Minuman kopi dan susu, teh juga boleh ya, terima ya. Alhamdulillah. Yang sana pengen hadiah enggak? Yang sebelah sana pengen hadiah enggak? Oh, diam saja berarti. Punya mulut enggak ya? Yang sebelah sana pengen hadiah apa enggak? Oh enggak ya, alhamdulillah. Ini gini Bapak dan Ibu Guru, juga Bapak-Bapak Kepala Sekolah. Kenapa saya berkomunikasi dengan audien? Ini kan audien. Baik, bersyukur kita satu tadi apa? Ulangi. Kita mendapatkan anugerah kenikmatan berupa iman. 2, Islam. 3, ihsan. Ya boleh ihsan karena kita diberi kebaikan. Ya, yang ketiga apa? Kita pagi-pagi karena sudah bersolawat bersyukur atas nikmatnya Allah menjadi umatnya Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak ingatkan ketika tadi baca apa? Berjanji. Ini kan kita. Kalau kita dengan mic itu lebih dihargai mana kira-kira kalau ini sama mic ya tak ajari. Boleh jawab sembarangan tapi harus berpikir dulu ketika menjawab. Antara kitab ini Al-Quran dan mic, misalnya sama-sama kita hargai, lebih kita hargai mana dulu? Al-Quran. Kalau itu kita berjanji
Mana dulu antara mic dengan kita berjanji? Berjanji. Maka kira-kira baik mana? Mic-nya dipegang tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya untuk yang pegang kita. Jangan lupa. Kemudian yang sudah ada kitab yang sudah dibaca taruh di atas. Jangan diselonjori kaki, dihormati itu. Ya, ditaruh di atas meja, titipkan di mbak ini, teman sini ya. Jadi kita usahakan salah satu cinta Rasulullah, karakter yang baik cinta Rasulullah adalah menghargai, menghormati apa yang di situ ada ayat-ayat Allah, ada bacaan sholawat untuk Rasulullah. Ibu dan bapak juga anak-anak yang berbahagia, saya beberapa hari yang lalu dihubungi oleh bapak guru, bapak kepala sekolah juga pengurus agar bisa hadir hari ini di Yayasan Fatona Bina Insani. Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu mohon izin khususnya untuk Bapak Ibu pengurus yayasan, juga Bapak kepala sekolah, juga Ustadz Ustadzah, ini kita ngaji bareng artinya apa yang saya sampaikan tidak lebih tidak kurang, karena ini adalah kajian. Maka di situ ada peringatan Maulid Nabi, tapi saya memberi judulnya adalah pengajian. Kenapa pengajian? Karena di sini ada yang dikaji. Ngaji. Berapa kali kalian mengaji dalam satu hari? Satu kali. Usahakan setiap kali kita ngaji lah. Kalau orang Islam ngajinya itu minimal sehari semalam berapa kali? Ini yang saya maksud ngaji itu jengake driji. Apa itu? Jadi harus atahiyat kan tidak boleh, walaupun kalian mengatakan jempol kepada Allah tidak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah tidak boleh, apalagi juga ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah tidak boleh. Tetap harus driji satu Allah ya. Berapa kali minimal untuk orang Islam jangan ke driji? 10. Coba dihitung. Subuh berapa kali? 2. Kosong 2. Yang wajib 1. Terus zuhur berapa kali? 2. Sama tak? 2. Terus asar 2. Maghrib 2. Terus Isya 2. Jumlahnya 9. Jengat driji harus minimal 9 bagi muslim, mukmin, muslimah yang tidak berhalangan. Berarti wajib sholat 5 waktu. Itu yang memberi risalah seperti itu siapa? Yang ngajari kita sholat 5 waktu siapa? Nabi Muhammad. Kapan kamu ketemu dengan Nabi Muhammad? Ustadzah, terus Pak Kiai, Pak Guru mengaji Pak Gurunya, Pak Gurunya mengaji pada Pak Kiainya terus. Insya Allah sanadnya sambung sampai pada Rasulullah. Nah, kalau sudah ingat bahwa kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa melakukan kebaikan, tahu mana yang baik, mana yang jelek, ini dari Rasulullah. Apa kewajiban kita pada Rasulullah? Apa sebaiknya yang kita lakukan pada Rasulullah? Cinta, sayang, berterima kasih kepada Rasulullah. Dengan cara bagaimana? Bersolawat. Coba, ini grup rebana, pegang rebananya. Saya ingin solawat Jibril beberapa menit. Yuk, solawat Jibril. Saya ingin kalian melantunkan solawat Jibril. Mulai. Saya tak istirahat sebentar. Yuk, musik mulai.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya semuanya ikut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini generasi yang luar biasa, Bapak Ibu guru. Satu generasi yang pantas dibanggakan. Kita bersyukur karena mereka ini cinta Rasulullah. Allahumma. Apa buktinya? Satu, mereka gemar bersolawat. Sekali lagi pertanyaan saya, apa bukti bahwa kita cinta pada Rasulullah Muhammad SAW? Apa buktinya kalau kita cinta pada Rasulullah? Suka bersolawat. Ya, salah satu sholawat tadi sudah dilantunkan dan itu sebaiknya tidak untuk bermain-main ya. Jangan sampai Sallallahu alaihi. Ini contoh yang kecil. Terus pakai TikTok atau short YouTube short. TikTok anak jilbaban main TikTok itu tidak boleh. Sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya kalau jangan lanjut dihapus TikToknya. Karena apa? Itu bisa menjadi dosa jariah. Ini saya ingatkan ingat. Dosa jariah itu dosa yang selalu mengalir terus. Walaupun kita sudah meninggal, ketika itu ditonton orang, apalagi kalian tidak berjilbab, terus main TikTok dengan berjoget mempertontonkan. Ini terutama wanita-wanita ya Pak. Tidak ada TikToknya laki-laki itu tidak ada. Tak lihat itu tidak ada. Kebanyakan perempuan, masya Allah. Itulah yang namanya setan. Setan itu tidak mesti dari iblis. Karena minal jinnati wana, dari yang namanya setan itu ya hawa nafsu itu setan. Ya, kembali ke awal tadi. Semoga Allah mengampuni saya karena tadi membacanya, mengucapkannya agak kurang benar. Saya ulang ucapan bacaan yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah pengawas itu berarti mendampingi, membimbing, mengarahkan, membina mana-mana sekolah yang menjadi sekolah binaannya. Jadi saya sehari-hari sebagai pengawas sekolah, salah satu binaan sekolah saya adalah di SMP yang tercinta ini, SMP Islam Al-Fatah. Alhamdulillah. Jadi artinya saya kurang lebih 1 bulan sekali hadir ke sini. Semoga menjadi persaudaraan yang baik, keakraban kita, silaturahmi kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertanyaan tadi jawabannya bagaimana? Mengapa
ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kenapa tidak pakai basmalah? Karena itu surat At-Taubah. Ketika seorang mukmin, seorang muslim yang membaca Al-Quran surat At-Taubah tidak boleh mengawalinya dengan basmalah. Itu fikihnya seperti itu aturannya ya. Nanti ditanyakan Pak Ustadz, Bu Ustadzah seperti apa? Iya. Walaupun itu di akhir ya. Baik. Tadi sebelum acara ini dimulai oleh Bapak Kiai, Bapak Ustadz dipandu dengan membaca tahlil bersama. Tahlil berarti salah satu syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah. Ya, yang tadi saya ulang, setelah iman, Islam, maghfirah, kita bersyukur atas ampunan Allah. Kita bersyukur atas diberikannya ampunan Allah. Salah satunya kalau kita sering membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Surat berapa Mas? Surat yang terakhir di surat Al-Baqarah itu ayat berapa? Surat Al-Baqarah itu diakhiri ayat berapa? Surat ke berapa? Ini yang sini tak tanya Mbak yang SMA. Oh, sini. SMA. Surat 286. Sekarang dimulai dari 284, 285, 285. Nah, yuk mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kamu itu sudah hafal. Tadi dipimpin oleh Bapak Anggi. Surat Al-Baqarah 284. Ayo. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusiruna fi anfusikum ma tukhfun yasirukum billah. Wa bersyukur enggak pada Rasulullah? Bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengarkan baik-baik, catat ya. Rasulullah itu sangat bangga, justru berbahagia pada bersyukur pada Allah karena umatnya dijamin mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu
ampunan ketika sering membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini belum. Tapi yang berikutnya, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Allah. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu Rasulullah ketika Jibril memberi kabar bahwa ayat itu, dengan ayat itu kalau sering dibaca oleh ketika sering diucapkan diamalkan oleh umatnya, umat Rasulullah yang meskipun belum melakukan dosa, belum melakukan salah, itu sudah diampuni. Nah, maka tadi terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, bersyukur kita adalah karena anugerah Allah berupa maghfirahnya. Nah, maka yang baik ketika mau tidur, selain membaca Bismillah, saat mau tidur apa? Bismillah, Umma Ahya, Bismillah, terus membaca apa? Mau tidur itu wudhu dulu. Ini karakter anak yang baik. Kalau kalian memang pengen meninggalnya nanti husnul khotimah, pengen husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena kita semua jangan sampai bangga diri kalau tidak punya dosa, atau bangga insya Allah terlalu pede. Saya yakin besok husnul khotimah. Tidak boleh seperti itu. Kalau optimis boleh. Maka agar tertata dengan baik, biasakan sebelum tidur malam, khususnya tidur malam ataupun tidur siang pun, lakukan berwudu. Ini sunnah Rasul yang diajarkan Rasul pada kita. Kenapa? Ketika seseorang tidur kemudian didahului dengan wudu, bahkan rangkaian doa itu, maka ruhnya akan dijaga oleh para malaikat yang selalu mendoakan pada hamba Allah yang ketika mau tidur itu wudu. Ketika mau tidur apa? Wudu. Berat atau ringan wudu itu? Ringan. Tapi kalau itu tidak terbiasa ya susah. Mah turunya wudu. Baru wudu batal. Mereka apa? Kentol bisa kentol. Kadang wudu terus kentol ya mau turun lagi nggak mau ya sudah niat. Tapi salah satu yang dibaca ketika mau tidur selain itu yang itu dimatikan. Kalau Bapak sedang bicara, kalau tidak kamu bicara ya berarti jodoh. Yang ekonya tidak apa-apa, tapi kalau saya bicara, Anda bicara jodoh. Ya, saya ulang. Ketika mau tidur wudu, kemudian membaca rangkaian doa mau tidur, salah satunya itu doa tidur ya. Kemudian ada baca Kulhu 3 kali, surat Ikhlas, Falak 1 kali, Bina 1 kali, syukur dimulai dulu ayat kursi, kemudian sholawat sebanyak-banyaknya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, terutama surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Gimana tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Terus sampai akhir ayat. Nah, jadi di ayat ini jangan dibaca hanya ketika ikut tahlil toh. Tahlil toh aja nggak paham baca sambil bicara dengan temannya, sambil ngalamin, sambil pegang HP dan sebagainya. Coba latihan konsentrasi yang kira-kira tidak ada kaitannya dengan HP, diletakkan dulu HP-nya. Anak-anak, terutama anak-anak, maaf. Kalian hari ini harus punya catatan dan nanti semua catatan dikumpulkan pada ustadz, ustazah atau pak guru, bu guru. Terus nanti rekapnya juga dilaporkan ke saya. Nilainya itu, si A nilainya berapa, hasil resumenya.
Ini pembelajaran. Jadi output dari sebuah proses kegiatan harus ada penilaian. Itu yang baik. Tidak hanya sembarang. Ada juga dokumennya, maka ada videonya, ada dokumen tertulisnya. Ini saya mengajari administrasi juga. Sehingga ketika saya bicara di sini, saya sudah punya apa yang akan kita kaji hari ini. Jadi mengaji. Ngaji berarti pengkajian. Yang dikaji ayat-ayatnya Allah, juga hadisnya Rasulullah. Ketika sebuah majelis tidak membicarakan ayat-ayatnya Allah, tidak membahas apa itu sunnah-sunnah Rasul, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Rasulullah, berbau busuk. Alhamdulillah hari ini insya Allah berbau wangi. Nah, wangi lagi kalau di dalam hati kita selalu ingat pada Allah. Yang kedua selalu bersolawat pada Rasul. Di luar sana yang tidak diberi kesempatan anugerah Allah bisa bersujud. Jadi nikmat yang luar biasa dari iman, Islam, maghfirahnya Allah. Ini yang mungkin belum jarang sekali disampaikan oleh para dai ataupun siapapun ustadz-ustadzah. Jadi yang terlebih harus kita syukuri adalah alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pernah bicara dengan Allah, matur dengan Allah dengan terima kasih ya Allah. Pagi ini saya bisa bersujud pada Engkau. Karena ketika kita bisa bersujud itu bukan kekuatan kita. Itu semata-mata anugerah Allah. Bangun pagi, setelah bangun pagi, wudu terus bisa sujud dua. Sujudnya berapa kali? Kita sujud minimal berapa kali wajib itu? Sujud wajib 4. Gitu. Kita wajib bersujud pada Allah sehari semalam 34 kali. Kok bisa Pak? Itu Pak dihitung. Rakaatnya berapa? Rakaatnya yang wajib berapa? Nomor telepon kepada Allah berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Berapa lagi? Berapa? 2, 3. Oh salah. 2, 4, 3, 4. Itu channel langsung. Kuotanya enggak sah. Beli gratis. Alhamdulillah kuotanya udara yang kita hirup ini kuota. Apa itu maksudnya? Mulai masih muda, mulai masih di sekolah, bangku sekolah, mulai masih di tempat ngaji di pesantren, ketika menepati hubungan dengan Allah 2, 4, 4, 3, 4 itu jangan sampai karena dioyak-oyak ustadz-ustadzahnya, dioyak-oyak mentok atau anjing. Maksudnya karena juga ada anjing mengejar-ngejar, terus saking takutnya terus sholat subuh karena semalam tidak tidur, misalnya begitu. Nah, ketika 2 rakaat ditambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 berarti berapa? 17. Berapa Mbak? Oh, karena kamu lihat video terus ya saya nggak bisa. Di sini stop. Usahakan HP semua diletakkan anak-anak. Ini tegas ya. Nanti kalau saya masih lihat tak sita dulu HP-nya. Ini yang mengganggu. Jadi biasa konsentrasi. Saya ngajari bagaimana orang itu serius ketika ada yang menyampaikan, apalagi mengajarkan sesuatu yang baik, maka harus diperhatikan. Termasuk di kelas. Pak guru juga begitu. Ketika ada anak yang tidak memperhatikan, harus ditegur. Menegurnya bisa sebelahnya dulu, bisa dikasih lempar pertanyaan, atau bisa suruh maju. Yang penting jangan dengan fisik. Ya, ini teknik mengajar yang baik. Ketika ada audien, ada murid yang tidak memperhatikan, harus diperhatikan. Saya ulang, 17 kali 2 berapa? 34. Berarti kalau kita normal, sehat, walafiat, dianugerahi Allah sehari semalam minimal 34 kali sujud. Kalian hidup di mana? Sekarang ini kalian hidup di mana? Di dunia. Dunia itu di planet apa? Bumi. Kita besok mau kemana?
Masya Allah. Setelah dari dunia, dari bumi ini, kita akan kemana dulu? Alam barzah itu ada di mana? Nah, kalau secara fisik itu ada di dalam bumi. Tapi bisa jadi orang meninggal di laut, bisa jadi orang meninggal di awang-awang sana karena naik kapal terbang. Tapi pada akhirnya semua itu akan kembali ke dalam bumi secara fisik ya. Tapi alam barzah itu alam yang ciptaan Allah, kita harus yakin bahwa itu ada. Tapi ada di mana itu secara pribadi saya nggak tahu. Mungkin di antara yang hadir Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak pimpinan yayasan tahu mana alam barzah. Tapi intinya kita harus yakin bahwa bumi yang kita injak-injak setiap hari ini bisa jadi mengeluh ketika kita itu sombong, merasa paling pintar, merasa paling cantik, merasa paling hebat, merasa paling menjadi pejabat, merasa paling kaya dan sebagainya. Maka ketika kita sujud, ini yang kita cium apa? Sajadah, ya sajadah, karpet, ya karpet, keramik, iya. Tapi hakikatnya kita itu mencium bumi kan? Walaupun sebenarnya hakikatnya yang lebih tinggi adalah kita itu bersujud pada Allah, tapi secara real kita itu mencium bumi. Kalau kita sehari semalam minimal 34 kali mencium bumi, ketika besok meninggal terus dicepit oleh bumi di dalam bumi, apakah kira-kira bumi akan menyayangi kita atau akan menghinakan kita? Kira-kira kalau kita setiap hari sujud minimal 34 kali, artinya mencium bumi saking sayangnya gitu. Kira-kira bumi itu akan menyayangi kita enggak? Menyayangi. Insya Allah tidak akan nyepit kita, tidak akan menyiksa kita di dalam sana. Jadi orang-orang yang sombong tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal apa itu sholat dan sebagainya, bisa jadi ketika akan masuk ke dalam bumi pun mereka menolak. Pernah lihat TV yang di situ ada tayangan orang meninggal mau dimakamkan, tahu-tahu terbakar gitu ya. Itu karena azab. Itu bukan tontonan, tapi sebenarnya adalah tuntunan. Artinya jangan sampai kita hidup di bumi ini sombong, tidak mau sujud. Maka setelah tadi iman, Islam, maghfirahnya Allah, kita syukuri bahwa kita ditakdirkan, dianugerahi Allah bisa kesempatan bersujud. Ngono lho. Ya ini semono lagi kelingan, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diberi sehat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dipertemukan dengan orang-orang soleh. Bapak guru kita yang soleh, ibu guru kita yang jangan cantiknya dulu. Ibu guru kita yang solihah, yang pintar, yang cerdas, yang membantu saya untuk jadi terima kasihnya pada Allah. Terus ketemu bapak ibu guru, kalau tidak boleh salaman paling tidak assalamualaikum Bu Ustazah. Terus itu artinya kita bersyukur satu kepada Allah, hubungan hablum minallah, kemudian berterima kasih pada janjinya Allah apa? Ketika kita mau bersyukur, berterima kasih pada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kepada alam, kepada sesama manusia, janjinya Allah apa? Akan ditambah nikmat itu, anugerah itu akan ditambah. Jadi kuncinya ada di surat Ibrahim ayat ke-7. Bunyinya bagaimana? Surat Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang hafal siapa? Hafal Al-Quran itu penting nggak? Penting. Kalian sudah hafal belum Al-Quran? Sudah beberapa ayat. Kalau kita orang Islam yang harus sholat kok tidak hafal Al-Quran, ayat-ayatnya Allah, sholatnya gagal dong. Lah mau baca, mau sholat buka itu. Ada yang ini cerita ya cerita. Orang baru masuk Islam terus hafalnya kulhu, terus menjadi menantunya orang kaya. Nak sini nak, mantu saya yang baru ini ngimami saya.
Oh. Kalau zuhur, asar kan sir ya, enggak jelas suaranya enggak dikeluarkan. Ketika maghrib sudah ngimami maghrib membacanya kulhu. Ojo kulhu. Jadi terus rakaat kedua kulhu lagi. Terus isya jamaah lagi ya di rumahnya itu. Isya kulhu lagi. Yang keempat yang kedua kulhu lagi. Kemudian semalam berpikir piye. Karena memang dia mantu yang baru, anak mantu yang baru sehingga dites oleh mertuanya. Tibalah di waktu subuh jamaah lagi, menantu itu suruh ngimami lagi. Harus nyaring suaranya ketika rakaat pertama. Setelah Al-Fatihah terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat pertama sudah selesai. Terus kira-kira apa yang terjadi di rakaat kedua? Tahu nggak? Mau tahu kok? Mau tahu sekali? Oh, mau tahu sekali. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah Walakdallin amin, imamnya ini yang mantu baru itu diam saja. Yasin menunggu. Iku ora maca-maca surat pendek itu ngopo ya suwi banget. Apa yang mengejutkan? Meh batal. Tapi jadi batal karena imamnya tahu dia nulis. Kulhu lagi boleh ya? Jadi kulhu lagi boleh ya? Jadi sejak maghrib, isya sampai subuh kulhu. Padahal itu ada cerita pada zaman Rasulullah, ada yang justru ketika setiap kali sholat hanya membaca kulhu itu dibenarkan. Kulhu wahad Allahu samad sampai habis. Dibenarkan kenapa? Karena dia sangat cinta, keesaan Allah itu dibuktikan di situ. Tapi kalau kita hafal Al-Quran sebaiknya, karena dalam satu ayat ketika kita baca waktu sholat pahalanya berlipat ganda, nggak usah ngitung berapa, tapi ya minimal tahu. Maka sebaik-baik kita adalah hafal ayat-ayatnya Allah, terutama ketika diperlukan untuk sholat. Setelah baca Al-Fatihah harus membaca ayat-ayatnya Allah meskipun surat pendek. Kalian yang favorit apa suratnya? Anas, terus Al-Falaq. Ketika membaca misalnya sholat subuh, ya, sholat subuh. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama itu Anas dulu atau Falaq dulu? Anas dulu. Oh, Falaq dulu. Membaca Al-Quran ketika sholat pun itu ada etikanya. Maka ketika kalian atau kita semua sholat subuh ataupun sholat yang di situ membaca surat pendek, usahakan surat yang lebih dahulu ya didahulukan untuk rakaat awal, baru kemudian surat yang berikutnya. Misalnya begini, ketika sholat maghrib, ini perhatikan, ketika sholat maghrib rakaat pertama membaca yang dibaca Al-Kafirun dengan kulhu atau surat Ikhlas. Rakaat pertama dibaca kulhu dulu atau Al-Kafirun dulu? Al-Kafirun dulu, karena lebih dulu mana? Ini diurutkan dari surat pertama ya, bukan dari juz 30 terus dari belakang. Maka tadi Mbak, ketika kalian kamu sholat 2 rakaat pertama itu jangan binas dulu. Binas itu yang kedua. Ini etika, dalam arti ada adab. Aturan ya. Adab itu sopan santun, etika bagaimana seseorang ketika sholat pun surat yang dibaca itu harus urut, tidak boleh. Maka ketika
ketika sholat tarawih itu imam mesti memulainya dari apa? Biasanya wadduha gitu ya. Berwadduha apa? Alam nasroh, terus wadduha, terus Iqra bismillah. Jadi yang terakhir nanti untuk sholat witir maka 3 surat itu Qul falaq itu caranya. Nah, maka ibadah apapun yang kita lakukan sebagai bentuk syukur tadi harus dibekali dengan ilmu. Alhamdulillah kalian diberi kesempatan untuk belajar ngaji di pondok, belajar di sekolah, di yayasan yang Islam, sehingga nuansa Islam ini selalu ada pada kita. Untuk kepentingan dunia harus belajar ilmu dunia, untuk kepentingan akhirat harus belajar tentang ilmu akhirat. Dua-duanya harus memerlukan ilmu. Kembali ke sujud tadi, syukur atas sujud kita setiap hari kita sujud, baru tadi syukur atas nikmatnya Allah sehat walafiat. Sekali waktu kamu bicara pada Allah, matur pada Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, hari ini saya menghirup udara segar tanpa harus dengan tabung oksigen, terima kasih. Nah setelah itu dibarengi dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Pernah menghafalkan itu? Ya, coba tirukan subhanallah wa bihamdihi. Masya Allah, ngomong kok lemah terus. Coba dengarkan dulu. Tasbih ini oleh Umi apa? Sahabatiro Juwairiyah. Ketika Rasulullah berangkat ke masjid waktu subuh ya, ini cerita. Kemudian di waktu duha Rasulullah pulang. Sahabat Juwairiyah ini masih wiridan terus tidur. Rasulullah menegur, "Lu sejak tadi kamu tuh masih membaca wirid itu?" "Oh iya." Ini ringkas cerita. Ketika Rasulullah ngajari pada sahabat Juwairiyah bagaimana agar zikir itu mentes ya. Artinya pada intinya walaupun sedikit tapi di situ maknanya atau keutamanya luar biasa. Maka Rasulullah ngajari, itu loh yang kamu baca sejak pagi tadi sampai saat ini dibandingkan dengan bacaan yang ini saya akan ajarkan, itu pahalanya sama, bahkan melebihi. Apa itu bacaannya? Tadi sudah saya sampaikan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsyihi, subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati. Ini kalau dibaca 3 kali atau sempurnanya 4 kali, maka yang tadi diceritakan dalam hadis itu sahabat Juwairiyah yang zikir membaca amalan-amalan pagi habis subuh sampai katakanlah jam 8 tadi masih menang yang ini baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Ulangi ya, coba kalian menirukan subhanallah wa bihamdihi adada khalq. Kalau saya mengajari malah keliru. Dengarkan terus nanti menirukan sambil batin aja ya, atau lirih aja ya. Kalau saya ngajari kadang malah keliru. Itu kelemahan seorang yang sudah usia di atas 50. Jadi dengarkan terus sambil menirukan. Insya Allah kalau sudah menirukan, minimal kalian sudah pernah mendengar ini, menirukan, mengucapkan minimal sekali hari ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati. Itu yang ketiga ya. Kalau sedang ngamalkan malah bisa, tapi kalau ngajari kadang itu berhenti sampai di situ. Seperti saya ngajari teman saya, yuk kita membaca, mengucapkan sholawat Tobibiyah. Pernah mendengar sholawat Tobibiyah?
mau kayak tak waca. Sing kamu hafal seringnya kan sholawat tidur dulu. Iya tidur dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril abdani wa liyaina wa sabila Sallu ala Nabi Muhammad. Itu sholawat tidur dulu kok jangan dibarengan ya. Barengan ngambil Allah ya kan tapi itu orang pantes barengan apa kayak ini apa barengan ya? Ada semi barengan ada ya kalau di bawah sana ada barengan karo sholawat tidur dulu masya Allah ya kenal tapi kurang apik. Kalau sholawat tidur dulu tuh kalau versi yang di ngaji saya ada tambahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa hidayah wa qutil arwahi wa hidayah wa ala ali wa sahbihi wasallim. Nah, tadi sholawat atau bibiyah. Sholawat atau bibiyah itu sholawat yang kita baca ketika kita setelah baca itu insya Allah jasmani kita, rohani kita, jiwa kita sehat walafiat. Ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulullah Muhammadin abdillahi as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat apa itu? Selawat tobibiyah. Ini namanya apa? Aqwa. Ketika seorang pelajar di yayasan Islam, ini karakter lagi. Jadi salah satu cinta Rasulullah adalah menirukan tindak tanduk Rasulullah. Maka ini tema hari ini adalah bagaimana kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi setelah mau tidur, kemudian sujudnya, terus ini ketika seseorang muslim yang katanya cinta Rasulullah kemudian sambil begini, ini air aqua, bener apa salah? Bener apa salah ini maksudnya? Leres. Nah, satu jempol ya. Nah, hadiah pujian dari jempol itu hadiah. Jadi yang namanya hadiah pujian itu hadiah gambar HP ya. Ketika kita memang cinta Rasulullah, menirukan apa yang menjadi tindak tanduk Rasulullah. Contoh ketika minum saja mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul. Nah, ini lebih baik yang minum yang pakai tidak langsung botol. Nah, maka gelas. Nah, setelah mau minum, kira-kira yang diucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang paling baik lagi sebelum minum, setelah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kalau kita memang pengen menjadi umatnya Rasulullah yang bisa mendapatkan syafaatnya, ini tak ajari. Ini karakter lagi yang masih bukan hafid, letakkan dulu hatinya. Perhatikan saya, tulis di catatan hari ini resume. Ketika mau minum, ketika mau makan, setelah doa makan, akhiri dulu dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini contoh. Jadi saya tidak hanya mengajarkan teori tapi praktek.
karakter yang baik bagi dunia Islam, terutama kita yang cinta Rasulullah, ketika makan minum, satu, cari tempat duduk. Nah, nomor dua, jangan kalah dengan yang bukan agama Islam. Kalau kamu perhatikan waktu di rumah makan, seorang yang tidak muslim itu luar biasa busuknya. Ini makanan sudah lengkap, mereka itu tidak langsung mengambil satu dua orang, berdua dulu, busuk sekali. Masya Allah, kita kalah. Kita sering kali langsung tubruk saja makanan. Jadi duduk dulu, setelah duduk baru ingat pada Allah, ini rezekinya yang diberikan pada kita, maka berdoa minimal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, apa yang kita minum, kita makan menjadi satu dengan darah daging kita. Besok ketika kita kembali ke alam bumi, alam jariah, di sita bumi, di balik papan. Pernah di balik papan? Kalau sudah sita bumi balik papan, berarti ke sana. Itu insya Allah jasad kita juga akan diamankan oleh bumi. Kenapa? Bumi juga menghargai Rasulullah. Ketika Rasulullah hadir, lahir itu langit cerah, bumi bersukaria, masya Allah, cerahnya bukan main, gemerlapan. Karena saking senangnya Rasulullah lahir ke muka bumi. Ini harus kita pahami, harus bangga dengan itu. Maka sebaik-baik makan minum sebelum masuk ke mulut kita itu dibarengi dengan sholawat. Tidak harus sholawat kebidian, sholawat, apalagi sholawat yang panjang, sholawat yang kamu biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada jama fi ilmillahi sholatan sa'imatan bidawami mulkilah. Ini sholawat apa? Sholawat bilanya Allahumma sholli wa sallim ala terus Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim kita luar biasa. Satu, cinta Rasulullah. Kalau panjenengan ngajari begini, kita ngajari anak-anak terus bisa mereka diimplementasikan, diaplikasikan dalam setiap hari. Besok ketika kita di alam, di muka, di balik papan, di Sukabumi, kira-kira dapat kiriman enggak ya Pak? Dapat, insya Allah. Harus yakin, optimis bahwa inilah yang namanya amal jariah, amal yang tidak akan putusnya, berbuat baik pada orang lain, atau juga ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah, kira-kira apa tulisannya? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan ayo. Sebaik-baik kalian, itu tentang belajar itu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengajarkan dan atau. Jadi Pak Guru, insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah juga sampai umpama nanti suatu saat sowan pada Allah,
kalian meneruskan perjuangan Bapak Ibu guru, perjuangan saya, perjuangan orang tua, perjuangan kiai, Bapak kiai, ulama dan sebagainya dan seterusnya, maka bukti bakti kalian pada orang tua salah satunya mendoakan orang tua, mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang telah diberikan. Coba satu kali saja kalian semua tolong hari ini menghormati orang tua dengan berdoa untuk orang tua bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebaik-baik doa tak ajari lagi. Ini ada tadi yang tadi sholat ya. Apa? Minum makan. Setiap doa itu akan masih menggantung sebelum sampai pada Allah ketika belum diakhiri atau tidak dibarengi dengan sholat. Masya Allah. Maka kunci penutnya agar doa kita dikabulkan Allah sebaiknya dibarengi dengan bacaan sholawat. Misalnya begini, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya maksud sampai pada Allah, disampaikan oleh malaikat, kemudian akan kembali kepada kita. Ini rahasia. Sekali lagi, untuk kegiatan-kegiatan yang memang aktivitas kita sehari-hari tidak ada jeleknya, afdol itu jika kita barengi dengan bacaan apa? Sholawat. Ini apa fungsinya? Satu, bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita pada Rasulullah. Pak Imam, Pak Yainuddin, ini saya sampai jam berapa? Ya, 7 menit lagi ya, 7 menit jam 11. Satu cerita. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, tak kasih hadiah. Ini benar. Kalau ini hadiahnya benar. Murid ya, bukan bapak guru, bukan ustaz. Hadiahnya tidak banyak, 20.000. 20.000 lumayan. Tapi syaratnya bisa menjawab pertanyaan saya. Begini, ada cerita begini. Ini saya diceritani oleh pimpinan cabang NU. Namanya apa? Kalau Pak Daniel Royan itu apa? Pimpinan cabang. Jadi kebetulan saya santrinya, meskipun sudah tua tapi masih santri. Beliau menceritakan begini. Ketika Mi'raj, Rasulullah itu berdialog dengan Allah. Coba perhatikan. Bahkan boleh ditulis ya. Boleh ditulis dialognya seperti apa. Nanti ini saya menirukan yang disampaikan oleh beliau Abah Yai Haji Daniel Royan, ketua cabang NU. Suriah apa Suriah ya? Rasulullah itu ditanya begini, ya Rasulullah, ya Muhammad, Anda itu milik siapa? Rasulullah bertanya, Anda ya Rasulullah, ya Muhammad kekasihku, Anda itu milik siapa? Rasulullah dengan tawaduk, dengan sangat sopan, dengan sangat rendah hati, beliau menjawab, aku ya Rasulullah, aku ya Allah adalah milik engkau yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju. Jadi kalau Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, Anda itu milik siapa? Kalau kita umatnya Rasulullah kemudian ditanya oleh siapapun, Anda itu milik siapa? Allah. Ya Allah. Yuk, pertanyaan saya, Anda milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita itu Allah. Ini nomor satu, tauhid harus kuat bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Kita harus bersyukur, bangga. Ternyata bukan batu yang menciptakan kita,
ternyata bukan langit bumi yang menciptakan kita, tapi Allah. Berarti luar biasa dasarnya ketika kita harus bangga Allah yang menciptakan kita, bukan siapa-siapa. Terus pertanyaan yang kedua, Allah menanyakan begini, bumi langit seisinya itu besar atau kecil? Oh besar, luar biasa besarnya. Pertanyaannya pada Rasulullah begini, nah itu milik siapa? Rasulullah menjawab dengan tegas, wah itu jelas milik Allah. Kalau kita ditanya, bumi, langit dan seisinya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga ini. Coba kalian pikirkan seandainya kita itu Rasulullah, seandainya dulu ya, kita sayang cinta pada Rasulullah kan berandai-andai. Seandainya yang ditanyakan Allah itu pada kita, kira-kira jawabannya seperti apa kita? Pertanyaan begini, kalau tadi Anda mengatakan Anda itu milik aku Allah ya, ini jawab ini Pak. Terus bumi langit seisinya milik Allah. Sekarang pertanyaan saya, aku Allah, ini jawab bukan aku Pak Juwari. Aku Allah ini milik siapa? Pikir dulu. Ayo semua, bahkan bapak ibu guru boleh. Tapi hadiah nanti untuk diberikan pada anak 20.000 ton. 20.000 untuk bensin ya teman. Yang penting masih belum merokok. Saya menyarankan no smoking. Sebaiknya tidak merokok. Sebaiknya kalau kau sudah kadul ya itu terserah, tapi boleh. Tapi niatnya ojo niatnya bantu petani sing nandur bako niatnya. Ya. Ya selalu. Yang penting ketika merokok jangan sambil melamunkan yang aneh-aneh ya. Pertanyaan yang ketiga, coba siapa yang bisa menjawab? Kira-kira Rasulullah jawabannya seperti apa kalau nanti betul tak kasih hadiah? Ini hadiah bukan karena hadiah, tapi sampai seberapa kita berpikir. Terus aku Allah ini milik siapa ya Rasulullah? Ini saya menunjukkan apa yang diajar. Nah tadi ada yang jawab Allah itu tidak ada yang memiliki. Ya boleh, jawaban pertama. Yuk sebelah sana satu. Ayo, ada yang menjawab satu. Salah satu ada yang menjawab. Siapakah aku? Siapa yang memilih? Aku itu milik siapa? Kalau Allah menanyakan begitu pada Rasulullah, kira-kira jawaban Rasulullah seperti apa? Allah adalah milik semua umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kamu sini mas, kamu yang bagus. Alhamdulillah ya Allah, ganteng ini. Satu pakai gelang tasbih. Ada bisa memotret saya ingin difoto dengan kakak ini kelas berapa? Kelas 2 semua, masya Allah. Saya punya anak yang ketiga itu cewek kelas 3 SMP. Wah ini masya Allah. Apa sih jodoh? Pede, asik dijodohkan apa? Enggak. Kebetulan anak saya yang ketiga itu cewek kelas 3 SMP, juga mondok di Sabul Rosa, jadi anak mondok juga. Kamu cinta lagi pintar, gantengnya bukan alhamdulillah. Masa. Jadi ketika memuji siapapun, ini tak ajari yang ketiga. Ketika memuji siapapun jangan salah memuji. Memuji kalau sekadu tetap diakhiri alhamdulillah. Kalau orang selalu dipuji tanpa menyebut nama Allah akan bisa menjadi penyakit yang namanya penyakit ain. Ini mungkin belum kalian ketahui. Pertanyaan tadi, siapakah aku ini milik siapa? Kira-kira menurut jawabanmu apa mas? Umpama ini ayo mati, ya mati.
Namanya siapa Mas? Nama Nurwanto. Ya. Wah, Nurwanto. Terus siapa? Aku ini milik siapa? Ya, Allah menanyakan pada Rasulullah itu kira-kira jawabannya seperti apa? Usah browsing ya. Ini Mas. Wong browsing Google ra ono. Wah, Google. Jawab. Milik seluruh umat Rasulullah. Seluruh umat Rasulullah nilainya 93 kurang 7 Mas, kurang 7. Miliknya semua umatnya Rasulullah masih 97. Kalau tambah sedikit dari 1. Umatnya Rasulullah yang bagaimana? Masya Allah, yang Masya Allah. Ternyata laki-laki itu lemah di depan wanita. Artinya ya, nanti harus bagi-bagi ya dengan ini. Jadi kita harus bersyukur tadi, kembali ke syukur tadi. Allah menanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, aku ini milik siapa? Sebelum menjawab itu, perhatikan, sebelum itu Rasulullah itu menjawabnya begini, ya Allah, engkaulah yang maha pirsa, yang maha tahu, saya enggak tahu. Rasulullah begitu. Terus baru setelah itu, jadi itu bukan jawabannya Rasulullah ya. Enggak, artinya di event dialog itu Rasulullah menjawabnya, Allah lah yang maha tahu siapakah pemilik Allah itu. Kemudian Allah menjelaskan, ini perhatikan dan harus bangga pada diri kita, harus bangga. Aku Allah ini adalah miliknya umat engkau, semua umat engkau, ini Pak, yang suka bersolawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini tadi bangga sebagaimana Rasulullah. Tadi sudah saya ajari bagaimana kapan kita berselawat. Salah satunya ketika mau makan minum, yang kedua ketika mau tidur, kemudian ketika sholat tidak membaca sholawat, sah tidak sholatnya? Tidak. Kenapa? Iya, karena dalam tahiyat akhir maupun kalau ada tahiyat awal harus ada sholat. Ketika sholat jenazah tidak bersolawat, sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Pada rakaat berapa? Pada takbir keberapa? Takbir ketiga harus membaca, kedua harus membaca sholawat. Nah, inilah hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Hari ini mulai kita suka dan bersyukur pada Rasulullah, artinya berterima kasih pada Rasulullah atas ajaran-ajarannya, atas apa yang disampaikan, misalnya itu. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah bahwa dengan hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia, dan terlebih lagi besok di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini karena cuaca dan tadi janji saya hanya sampai jam 11. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Semoga kita semua tidak menjadi orang-orang yang sombong. Yang pertama itu juga mau sujud, mau bersyukur, mau berterima kasih. Yang kedua, senang bersolawat sebagai bentuk cintanya kita pada Rasulullah. Dan doa kita semoga kalian semua selama menjadi pelajar atau siswa di sini senantiasa diridhoi Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak soleh dan solehah, bermanfaat bagi bangsa, nusa dan negara, terutama untuk orang tua. Allahumma amin. Apa yang menjadi cita-cita kalian, saya berdoa semoga cita-cita apapun yang baik di antara cita-cita kalian
nantinya tercapai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadi wa rajatan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Kurang lebihnya ketika tadi saya menyampaikan ayat-ayatnya Allah, kalaupun ada salahnya, semoga Allah mengampuni saya. Kalaupun ada benarnya, semata-mata itu karena memang ayatnya Allah. Apabila tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, khususnya juga Bapak Pembina Penasihat Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, juga Ustaz-Ustazah, karyawan SMP, SMA, Islam Al-Fat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga untuk anak-anakku semua, siswa SMA dan SMP, sukses untuk kalian semua, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.